Timnas Indonesia masih sangat mengkhawatirkan untuk tampil di Piala Asia karena banyak yang menilai Timnas Indonesia masih belum cukup siap untuk tampil di Piala Asia Qatar. Berikutnya, 26 pemain Timnas Indonesia telah dipilih oleh Coach Sintayong untuk menuju Piala Asia Qatar. Oke, semuanya akan kita bahas dalam video kali ini. Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya, channel YouTube Anton R, tempat kita membahas sepak bola dan politik, karena sepak bola tak bisa lepas dari politik. Oke teman-teman, video kali ini kita akan membahas tentang Timnas Indonesia yang akan tampil di Piala Asia Qatar. Tanggal 15 nanti, pertandingan pertama akan melawan Timnas Irak. Apakah Indonesia mampu menandingi permainan Timnas Irak atau Timnas Indonesia akan dibantai di sana? Kita pun tidak tahu hasilnya nanti, tapi kita akan coba untuk memprediksinya. Oke teman-teman, namun sebelum jauh ke sana, kita akan membicarakan sedikit tentang hasil dari Piala Asia yang telah dijalankan kemarin. Ada Qatar versus Lebanon. Qatar menang 3-0 tanpa balas. Terus ada Cina versus Tajikistan yang berakhir draw 0-0 tanpa gol. Ada Australia versus India, Australia menang 2-0 tanpa balas, dan Uzbekistan versus Syria. Hasilnya juga kacamata 0-0 tanpa gol. Namun, kebetulan saya menonton Qatar versus Lebanon. Jadi menurut saya, Timnas Indonesia harus belajar dari pertandingan Qatar versus Lebanon. Karena bagi saya, Lebanon sama kualitasnya dengan Timnas Indonesia. Setelah saya menonton pertandingan tersebut, saya menilai bahwa Lebanon kualitasnya hampir sama dengan kualitas pemain Indonesia, Timnas Indonesia. Sehingga Timnas Indonesia harus belajar dari pertandingan Qatar versus Lebanon. Karena di situ kita bisa menggambarkan bagaimana ketika nanti kita melawan Timnas Irak, teman-teman. Karena gaya bermain Qatar tidak jauh-jauh beda, menurut saya, dari Timnas Irak. Gaya bermain, bukan kualitas. Kalau kualitas ya tentu saja Qatar mungkin masih di atasnya Irak. Namun soal gaya bermain, Qatar hampir sama dengan Timnas Irak gaya bermainnya. Sehingga Timnas Indonesia perlu mempelajari pertandingan tersebut sehingga dapat gambaran tentang bagaimana kita saat melawan Timnas Irak nanti. Begitu teman-teman. Oke, kita kembali ke Timnas Indonesia. Ada Akram Fikri dan Sadil Ramdhani yang tidak dipilih oleh Coach Sintayong dan harus dipulangkan kembali ke Indonesia. Dan ada 26 pemain yang telah dipilih oleh Coach Sintayong. 10 diantaranya bermain di liga luar dan 8 pemain naturalisasi. Menurut saya mempertanyakan sih apa urgensinya memainkan 8 pemain naturalisasi. Namun permainan Indonesia hingga saat terakhir melawan Iran belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Begitu teman-teman. Sehingga bagi saya 8 pemain naturalisasi yang dimainkan oleh Coach Sintayong belum menunjukkan dampak-dampak positif bagi perubahan di sisi permainan Timnas Indonesia. Gitu teman-teman. Sehingga kita perlu pertanyakan apa urgensinya memainkan 8 pemain naturalisasi. Yang walaupun pemain-pemain tersebut lebih bagus secara kualitas permainan, namun pemain-pemain Timnas, pemain-pemain yang asli Indonesia juga tidak kalah kualitasnya dengan pemain-pemain tersebut. Begitu teman-teman. Sehingga 8 pemain naturalisasi yang dipilih oleh Coach Sintayong perlu dipertanyakan kenapa tidak mampu mengubah pola permainan Timnas Indonesia.
ke arah yang lebih positif, ke arah yang lebih baik, begitu teman-teman. Ini ibaratkan kita mendapatkan pemain dengan kualitas yang baik, tapi permainannya kita tidak memiliki perubahan, tidak membawa perubahan ke arah yang lebih positif. Permainan timnas Indonesia masih ya stagnan di ya begitu-begitu saja, bisa dibilang begitu. Sehingga 8 pemain ini masih belum menunjukkan efek kalau menurut saya ya teman-teman. Jadi jika 8 pemain yang kita naturalisasi dan dimainkan oleh Coach Sintayong, namun belum ada tanda-tanda mengarah ke arah positif, lalu apa gunanya gitu teman-teman? Mending kita mainkan pemain-pemain lokal saja gitu kan. Ya memang saya juga tidak anti pemain-pemain naturalisasi teman-teman, karena itu juga memiliki darah Indonesia. Namun yang dipertanyakan adalah harusnya mereka bisa membawa permainan timnas Indonesia minimal ke arah positif. Kita tidak memerlukan kemenangan teman-teman, tapi permainan yang indah, permainan yang menunjukkan harmonisasi antar pemain. Itu yang kita inginkan, yang enak ditonton. Jadi meskipun kalah, tapi ketika kita bermain dengan bagus, itu sangat memuaskan hati para fans-fans di Indonesia. Begitu teman-teman ya. Jadi menurut saya timnas Indonesia masih sangat mencemaskan untuk tampil di Piala Asia, apalagi ketika melawan Irak di tanggal 15 nanti. Namun ketika kita bermain lebih baik nanti pada tanggal 15, sama seperti ketika kita melawan timnas Libya di babak pertama leg kedua, itu bisa dipastikan kita bisa menandingi permainan dari timnas Irak. Apalagi kita mempelajari dari Qatar versus Lebanon. Harusnya Coach Sintayong mempelajari pertandingan tersebut. Karena apa? Karena itu bisa menggambarkan permainan timnas Irak nantinya. Walaupun kita sudah pernah bertemu dengan timnas Irak dan kita pun kalah, dan disitu menjadi pelajaran buat kita bahwa timnas Irak punya permainan yang sangat bagus gitu. Yang ya kita juga sudah belajar dari timnas Iran ya teman-teman. Yang kemarin ketika kita bertemu di laga uji coba 5-0, walaupun pertandingannya tidak dibuat live streamingnya, kita tidak bisa menonton pertandingan tertutup. Namun saya rasa harusnya Sintayong bisa mempelajari permainan timnas Irak, karena sudah pasti tidak beda-beda jauh levelnya ya. Irak, Iran, Qatar tidak beda-beda jauh. Begitu teman-teman. Nah, ditambah lagi timnas Indonesia adalah tim yang underdog, yang tidak diunggulkan di grup tersebut. Sehingga harusnya teman-teman Sintayong memanfaatkan momen ini untuk bukan hanya Sintayong ya, semua pemain timnas memanfaatkan momen ini untuk menunjukkan permainan yang baik tanpa beban. Karena ya sudah tahu kita tidak diunggulkan di grup ini. Bahkan oleh Vietnam pun meremehkan kita. Begitu teman-teman. Ya harusnya kita menunjukkan permainan kita yang lebih matang, lebih baik, lebih harmonisasi. Ini bukan soal taktik ya teman. Kalau soal taktik ya kemudian. Saya rasa, menurut saya taktik itu kemudian. Karena visi kita sudah siap. Kita sekarang PR-nya adalah bagaimana kita menunjukkan harmonisasi, kerjasama antara tim, kerjasama antara pemain. Harmonisasi itu yang penting. Yang berkali-kali saya bicarakan adalah harmonisasi antara tim. Sehingga ketika kita sudah memiliki harmonisasi, maka taktik pun, soalnya menurut saya kualitas pemain kita ya 8 pemain naturalisasi itu kualitasnya sudah cukup bagus. 10 pemain bermain di liga luar sudah cukup bagus kualitasnya. Dari segi taktik pun mereka sudah punya. Tinggal kekompakan, harmonisasi itu yang penting. Karena melihat pertandingan-pertandingan sebelumnya, apalagi kesalahan-kesalahan kecil yang terus dibuat oleh para pemain-pemain timnas Indonesia. Bahkan
oleh para pemain-pemain naturalisasi yang bermain di liga-liga luar. Kesalahan-kesalahan yang sangat kecil itu yang harus dikurangkan, teman-teman. Sehingga kita bisa menandingi tanggal 15 nanti melawan Irak. Minimal menandingi permainan Irak. Ya, menang itu bonus, teman-teman. Menang itu bonus. Tapi ketika kita berhasil menunjukkan permainan yang bagus, yang indah, yang enak ditonton, sudah pasti para fans akan puas dan tetap mendukung timnas Indonesia. Begitu. Ini bukan soal mengkritik atau mendukung ya, teman-teman. Kita mendukung dengan cara mengkritik. Itu bagian dari kontrol kita. Oke? Nah, jadi buat timnas Indonesia, tetap semangat, tetap menjaga kekompakan antara pemain, meningkatkannya, soal taktik, kemudian fisik sudah oke, sekarang kekompakan antar tim dan mental yang penting. Itu saja, teman-teman. Semoga timnas Indonesia bisa menandingi permainan timnas Irak. Tetap semangat buat timnas Indonesia. See you on the next video.